Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan dengan segala kesungguhan hati kita. Kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba, dan Allah juga menciptakan untuk kita semuanya bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, dan juga bulan yang penuh ampunan. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan tersebut. Hal ini patut kita syukuri, karena tidak semua hamba-hamba Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tidak semua hamba bisa memanfaatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, dan semua rangkaian ibadah yang menyertai bulan Ramadan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah, mudah-mudahan maghfirah dan keberkahan Allah diberikan kepada kita semuanya. Shalawatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah limpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah memberikan teladan pada semua umat manusia dan termasuk kita. Semoga atas ridho Allah Subhanahu wa taala, atas ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita digolongkan pada hamba-hamba yang mendapatkan pertolongannya, syafaatnya, baik selama kita hidup di dunia ini sampai kita menghadap Allah Rabbul Izzati nanti. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal. Saya berwasiat untuk diri saya sendiri, jamaah pada umumnya. Kita berada di bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur disebutnya, penghulunya bulan. Hal ini karena bulan Ramadan, di samping keutamaan-keutamaan di dalamnya adalah malam qadar, semua amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya. Juga yang menjadi faktor utama keutamaan bulan Ramadan adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Sebagaimana lazim, semua yang dinisbahkan dengan Al-Quran oleh Allah itu menjadi utama. Semua yang dinisbahkan dengan Al-Quran menjadi mulia. Malaikat, di antara sekian malaikat Allah, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menjadi mulia di antara malaikat-malaikat yang lain karena malaikat Jibril adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah menyampaikan Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin karena beliau adalah satu-satunya Rasul Allah yang diberikan amanah untuk menyampaikan risalah Al-Quranul Karim. Juga demikian bulan Ramadan yang mulia ini karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oleh karenanya sepatutnya kita berenung. Apabila kita ingin menjadi hamba-hamba Allah, menjadi bagian hamba-hamba Allah yang mulia, maka sepatutnya kita berupaya menjadi ahli Quran, berupaya akrab dengan Al-Quran. Al-Quran kita pelajari, Al-Quran kita baca, Al-Quran kita cermati isi dan kandungannya, dan Al-Quran kita amalkan isinya. Insya Allah dengan demikian maka Al-Quran menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah.
Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Kita mengenal kitab-kitab Allah sebelumnya, ada Zabur, Taurat, dan Injil. Diyakini semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran, khusus Al-Quran, diturunkan di bulan Ramadan ini. Ada kalanya Al-Quran itu diturunkan keseluruhannya dari Baitul Izzah ke langit bumi secara keseluruhan pada malam Qadar, sebagaimana lazim dan kita sering dengar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah turunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Ada yang menarik di sini, kata kami ini terkesan bukan hanya tunggal, bukan hanya Allah yang menurunkan, tapi Allah melibatkan yang lain, yaitu malaikat Jibril. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Malam Qadar itu majhul, tidak diketahui persis tanggalnya berapa. Tetapi Al-Qur'anul Karim dari langit bumi ini diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, diyakini pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Dan itu beransur terus menerus sepanjang masa kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 23 tahun. Diturunkannya beransur-ansur sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya, dan supaya mudah dihafal. Hikmahnya mudah dihafal. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Ketika Al-Quran diturunkan ke muka bumi, misi utamanya adalah sebagai petunjuk. Hudal linnas, dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ada misi hudan, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tetapi juga kita bisa mendapati dalam Al-Baqarah ayat 2 bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ada dua ayat, ada dua kalimat tentang Al-Quran yang terkait dengan petunjuk. Yang pertama hudal linnas, petunjuk bagi keseluruhan umat manusia, dan yang kedua hudal lil muttaqin, petunjuk khusus bagi orang-orang atau hamba-hamba yang bertakwa. Lantas di mana ini? Dijelaskan bahwa hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia ini adalah hudan yang terkait dengan dalalatul wal burhan, terkait dengan petunjuk kehidupan manusia secara keseluruhan. Kalau sekarang mungkin kita bisa mengenal ada Google Map, kita bisa menuju ke tempat manapun, siapapun menggunakannya akan sampai. Ini Al-Quran, siapapun yang akan menggunakan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu. Sedangkan yang kedua hudal lil muttaqin, itu hudan atau petunjuk Allah yang terkait dengan taufik wassadat, yaitu terkait dengan kebenaran dan hal-hal yang tepat. Kebenaran dan hal yang tepat. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang mukmin, sepatutnya Al-Quran sebagai pedoman kita, Al-Quran sebagai gaya hidup kita, supaya kita menjadikan hamba-hamba yang benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita dan semua umat manusia, umat Islam khususnya,
untuk senantiasa membaca Al-Quran. Motivasi beliau bahwa Al-Quran itu setiap hurufnya akan memberikan kebaikan bagi pembacanya. Dan bukan hanya itu, Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Dalam sebuah hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran itu akan mendatangi bagi pembacanya dan memberikan syafaat baginya. Dengan masih banyak lagi motivasi-motivasi Rasulullah pada kita umatnya agar kita berakrab-akrab dan menjadikan Al-Quran kita sebagai ahli Al-Quran. Kita bisa mencontoh para salafus soleh, umat-umat, para sahabat, para tabi'in, dan salafus soleh. Mereka memberikan atensi khusus kepada Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Khususnya di bulan Ramadan. Para sahabat yang biasanya membaca Al-Quran khatam 1 pekan sekali, khusus di bulan Ramadan, beliau berusaha 1 malam 1 kali khatam. Bahkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau terkenal dengan Imam Asy-Syafi'i, diriwayatkan beliau dalam bulan Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali. 60 kali. Rata-rata sehari semalam beliau menghatamkan 2 kali khatam, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Subhanallah. Lantas sampai bagaimana? Sampai sebatas apa kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, berupaya kita supaya kita disebut sebagai ahli Al-Quran, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sudah meluangkan waktu kita di bulan Ramadan ini untuk berbanyak-banyak membaca Al-Quran? Ataukah Al-Quran sekedar kita lihat, kita dengar dari orang-orang yang membaca melalui loudspeaker, atau kita menjadi bagian dari orang-orang yang membacanya? Mudah-mudahan dengan sisa umur yang ada, kesempatan yang ada, kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan agar kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan kita bisa mengamalkan isi Al-Quran, sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba ahli Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian hal yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.